Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Muhammad Sukma dengan NIM 3411201154. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metode penelitian saya di mana dengan judul Analisis Kombinasi Refactoring Clean Code menggunakan GoFiber dengan metode cluster pada Google Cloud Platform. Kemudian selanjutnya ada latar belakang, di mana dalam penelitian Inka dan Michelle menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai hingga 196,7 juta jiwa, di mana dengan jumlah tersebut bisa mengakibatkan kegagalan server jika banyak orang mengakses situs website yang sama secara berbarengan dengan waktu yang sama. Nah, oleh karena itu, kegagalan server dapat mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah, di mana yang pertama itu bagaimana pengguna dapat mengakses server dalam waktu bersamaan tanpa ada kendala. Kemudian yang kedua, apakah hasil refactoring dengan pemilihan bahasa dan framework mempengaruhi kinerja server? Kemudian yang ketiga, apakah hasil refactoring menggunakan URM lebih baik dalam memaksimalkan kinerja server? Kemudian yang keempat, apakah pemanfaatan cluster pada server sangat mempengaruhi penting dalam perancangan infrastruktur yang baik untuk mengatasi ketersediaan server? Kemudian yang kelima, bagaimana hasil evaluasi pengujian beban pada server yang telah kita buat dalam penelitian ini? Kemudian selanjutnya ada batasan masalah, di mana batasan masalah pertama itu kita akan fokus pada refactoring dengan menggunakan konsep clean code dan menggunakan bahasa pemrograman Golang dan framework GoFiber. Di mana dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang itu dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa performa resultnya itu lebih tinggi. Di mana penelitian itu dilakukan oleh H. Ardiansah dan A. Patwanto dengan judul Comparison of Memory Usage Between REST API in JavaScript and Golang. Di mana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Golang itu performanya cukup tinggi dibandingkan JavaScript. Kemudian yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh T. Katagiri dan KIC dan Ki Honda and T. Yuba, di mana dengan judul Fiber a Generation Framework for Auto-Tuning Software, di mana menunjukkan bahwa si framework Fiber ini tuh sangat cepat dan ditunjukkan juga oleh website resminya dari GoFiber tersebut. Kemudian batasan masalah selanjutnya ada pada metode pengklasteran pada server, di mana metode pengklasteran ini sudah dilakukan beberapa penelitian terdahulu, di mana yang pertama itu oleh M. Anugroho dan C. Subianto dengan judul Analisis Cluster Container pada Kubernetes dengan infrastruktur Google Cloud Platform, di mana pada penelitian itu sudah menunjukkan bahwa dengan pengklasteran ini cukup baik untuk menangani ketersediaan server gitu. Kemudian yang selanjutnya oleh penelitian GM Diop dan Alvin dan W. Jafar dengan judul On Built-in Fault Tolerance in Multi-Master Kubernetes Clusters, di mana dalam penelitian tersebut itu sudah menunjukkan bahwa pengklasteran itu emang sudah cocok untuk membuat kinerja server lebih baik gitu, di mana membuat cluster dengan pod-pod tertentu dengan satu master gitu. Kemudian selanjutnya ada tinjauan penelitian, di mana yang pertama itu refactoring, arsitektur coding, dan arsitektur server. Kemudian yang kedua, melihat perbandingan kinerja server setelah menerapkan penerapan arsitektur coding dan arsitektur server. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknik pengujian beban pada server. Kemudian yang keempat, menganalisis hasil pengujian pada server. Kemudian selanjutnya ada luaran dan manfaat, di mana luarannya itu yang didapatkan dari penelitian ini adalah nilai hasil pengujian beban pada server. Kemudian manfaatnya, jika tingkat respon time yang didapat baik, maka penerapan arsitektur coding dan arsitektur server sudah tepat untuk mengatasi masalah kegagalan server. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama itu oleh Pinka dan Michelle
dengan judul Pengaruh Teknologi Internet Terhadap Pengaruh Masyarakat Jakarta Seputar Informasi Vaksinasi COVID-19, di mana dalam penelitian tersebut sudah dituliskan pada slide sebelumnya bahwa tingkat penggunaan internet di Indonesia itu cukup melonjak tinggi, di mana di dalam penelitian itu disebutkan bahwa 196,7 juta jiwa Indonesia sudah menggunakan internet gitu. Kemudian yang selanjutnya ada stasiun kelima, di mana penelitiannya oleh Putri Yolandi dengan judul Analisis Performa Backend pada Framework dengan studi kasus komparasi Framework Golang dan Node.js. Di mana dalam penelitian ini itu hasilnya itu bahwa menunjukkan bahwa dengan menggunakan framework Golang itu lebih unggul daripada JavaScript itu, sehingga bisa mempercepat performa dari kode tersebut jauh lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada referensi dari yang ketiga, di mana pada penelitian M. Anugroho dan C. Subiantoro dengan judul Analisis Cluster Container pada Kubernetes dengan infrastruktur Google Cloud Platform, di mana dalam penelitian ini sudah memiliki hasil atau result dengan menunjukkan bahwa dengan penggunaan cluster pada server itu sangat membantu server untuk menjaga kestabilan supaya server itu tetap terjaga atau high availability. Kemudian selanjutnya ada referensi yang ke-13 di mana oleh Pak Suparto dan Desangko dengan judul Evaluasi Performa Website Berdasarkan Pengujian Beban dan Stress Test Menggunakan Loading Page. Namun dalam penelitian ini itu sudah menunjukkan bagaimana cara mengevaluasi pengujian server dengan beban, di mana di sini itu akan menggunakan tools yang bernama Casey untuk pengujian bebannya yang nanti akan muncul hasil dari pengujian bebannya itu berapa nantinya itu dan datanya bakal diolah dan dievaluasi gitu untuk tahapan penelitiannya. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian, di mana pada metode penelitian itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah mencari source code dan mengcloning source code tersebut. Di mana tahap ini itu kita akan mencari sebuah kode yang menurut kita itu bisa dibilang cukup kurang baik secara arsitektur code dan penggunaan ORM dan lain-lainnya gitu. Nah, jika source code itu memang sudah terlalu buruk atau bisa disebut kurang baik, nah kita akan melakukan tahap selanjutnya yaitu refactoring. Di mana pada refactoring tersebut itu kita akan menerapkan konsep clean code dan juga perubahan bahasa menjadi bahasa Golang dan juga akan menggunakan GoFiber, di mana GoFiber itu diklaim cukup baik dalam fast respon gitu. Kemudian selanjutnya ada penerapan mapping data di mana ada menggunakan GoRM atau SQL, namun pada penelitian sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa SQL itu lebih baik untuk respon time-nya dibanding dengan ORM GoRM. Kemudian jika refactoringnya sudah selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu uji kecepatan pemeriksaan kode gitu, di mana kode yang sudah kita refactoring kita akan bandingkan kecepatan respon time-nya yang mana yang lebih baik. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap deployment ke Google Cloud Platform, di mana di sini akan menggunakan metode pengklasteran, di mana metode pengklasteran ini sangat cocok dan baik jika kita sandingkan dengan sebuah aplikasi yang sudah didesain kodenya secara baik dengan kecepatan yang sangat baik juga gitu. Nah, jika sudah selesai tahap pendeployan kepada tersebut, kemudian kita akan uji servernya dengan beberapa beban dengan stress test apakah menunjukkan gejala sesuatu pada servernya atau tidak. Tapi jika hasilnya oke, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi semua hasil pengujian. Setelah dievaluasi, maka penelitian ini selesai. Kemudian selanjutnya adalah hipotesa penelitian, di mana hipotesanya itu dengan refactoring menggunakan konsep clean code, pemilihan bahasa dan framework GoFiber, serta menggunakan metode cluster pada server bisa meningkatkan kinerja server dengan sangat baik. Kemudian ini adalah jadwal penelitiannya.
Kemudian mungkin sekian presentasi metode penelitian sudah saya buat. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.